warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Kenapa benda bisa terlihat besar atau kecil di mata kita? Ya Bu, menurut saya bisa Bu, karena hal itu tergantung sudut yang dibentuk oleh mata kita. Bagaimana bisa seperti itu? Saya akan menjawabnya Bu. Apabila objek berada di depan mata kita, lebih dekat dengan mata kita, maka sudut yang dibentuknya akan lebih besar. Lalu ketika objek berada jauh dari mata kita, maka sudut yang dibentuknya akan lebih kecil. Gitu Bu. Baiklah, apakah kamu bisa memberi contoh untuk permasalahan ini? Contohnya adalah ketika kita mendekatkan tangan kita di dekat mata kita, maka benda yang ada di depan kita akan tertutupi oleh tangan kita. Tetapi apabila tangan kita ini lebih kita jauhkan dari mata kita, maka benda yang ada di depan mata kita akan terlihat lebih banyak daripada yang sebelumnya Bu. Begitu. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud teman kalian tadi. Ibu akan menggambarkan grafik sehingga kalian akan lebih mudah memahaminya. Yang pertama kita gambar grafiknya terlebih dahulu ya. Misal di sini adalah mata kita. Lalu di depan mata kita itu ada objek. Ketika objek itu lebih dekat dengan mata kita, seperti ini, maka sudut yang terbentuk akan lebih besar. Ini sudutnya ya. Lalu yang kedua, kita gambar grafik lagi di mata kita. Ketika objek itu berada jauh dari mata kita, seperti ini, maka sudut yang terbentuk ini akan lebih kecil, dan objek yang berada jauh dari mata kita itu akan terlihat lebih kecil. Tetapi apabila objek itu lebih dekat dari mata kita, maka objek ini akan terlihat lebih besar. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa apabila ada objek yang ada di depan mata kita, maka benda yang ada di depan kita akan tertutupi oleh mata kita. Akan tertutupi oleh objek yang ada di dekat mata kita atau lebih di depan mata kita ya. Gitu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah paham? Paham Bu. Oh iya anak-anak. Kemarin jam tangan Ibu itu jatuh sampai kelihatan dalamnya. Kemudian Ibu berpikir, bagaimana ya tukang jam itu bisa memperbaiki jamnya itu? Sementara rangkaian-rangkaian jam tangan itu sangat kecil. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Tidak bisa Bu. Baiklah, sekarang kita amati loop ini. Mengapa pada loop ini yang digunakan adalah lensa cembung? Mengapa bukan lensa cekung atau cermin saja? Ada yang tahu? Saya Bu. Menurut saya untuk melihat benda yang kecil agar benda itu terlihat lebih besar adalah dengan menggunakan lensa cembung. Kenapa lensa cembung? Karena lensa cembung itu akan membiaskan atau membelokkan cahaya, gimana kemudian pembiasan cahaya tersebut akan berkumpul menjadi satu, sehingga objek yang akan kita lihat itu akan terlihat lebih besar. Gitu Bu. Baiklah, tepat sekali jawabannya. Sekarang kita lihat grafik perbedaan antara penglihatan dengan mata kita langsung dengan menggunakan loop. Baiklah, mata kita ini akan melihat objek yang ada di sini dengan menggunakan loop. Kemudian di sini terdapat cahaya setinggi H. Lalu loop ini kita pasangkan di sini dan kita akan mengarahkan cahaya itu
ke objek tersebut. Kemudian di objek sini terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan cahaya. Jadi di sini terjadi pembelokan dan menimbulkan sudut juga. Jadi objek yang kita lihat di sini akan terlihat lebih besar karena di sini juga ada cahaya yang akan membiaskan cahaya tersebut kemudian berkumpul jadi satu di sini sehingga objek di sini terlihat lebih besar, ya. Nah, dari sini kita memperoleh rumus. Oh iya ya, maaf. Yang ini hanya mata saja ya. Jadi seperti yang tadi, objek akan terlihat lebih jauh atau dekat di mata kita. Nah, dari sini kita memperoleh rumus. Kita harus terlebih dahulu ya yang angular. Oke, perbesaran angular itu adalah M besar. Lah M besar sendiri itu adalah theta per theta 0. Di mana theta ini mendekati Di mana theta ini mendekati tangan sehingga kita dapatkan sehingga kita dapatkan theta per theta 0 mendekati tangan theta per tangan theta 0. Begitu ya. Perlu kita ketahui bahwa tangan ini sendiri adalah H per S per H per Sn. Di mana Sn sendiri ini adalah titik dekat mata kita yang biasanya pada orang normal itu 25 cm ya. Sehingga kita dapatkan Sn per S dengan kita mencoret H ya. Oke, sekarang kita akan menghitung perbesaran mata yang berakomodasi maksimum. Ya. Rumus pertama yang akan kita tulis adalah rumus nasional. 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Yang di sini kita bisa merumuskan bahwa 1 per S itu sama dengan 1 per F min 1 per negatif Sn. Lalu kemudian kita ubah atau lebih dipermudah bahwa 1 per S sama dengan Sn plus F per Fsn. Di sini kita menyamakan penyebutnya menjadi Fsn ya. Kemudian kita dapatkan Sn plus F per Fsn. Nah, lalu dari sini kita dapatkan dari sini kita dapatkan M itu M besar sama dengan Sn per S ya. Lalu sama dengan kita tulis di sini Sn dikali ini ya. Sn plus F per Fsn. Di sini Sn-nya sama, jadi kita tinggal coret aja. Lalu kita dapatkan Sn plus F sama dengan dibagi F ya. Dan kita pecahkan lagi sehingga memperoleh Sn per F plus F per
F. Jadi di sini nanti sama dengan M besar, M besar sama dengan Sn per F plus 1. Ya, ini adalah rumus yang bisa kita dapatkan untuk mencari perbesaran pada mata yang berakomodasi maksimum. Di sini maaf ya, S aksen pada mata yang berakomodasi maksimum di sini adalah sama dengan Sn. Ya. Baiklah. Lalu bagaimana dengan mata yang tak berakomodasi? Oke, udah ditulis semuanya ya. Kita hapus sekarang. Untuk mata yang tak berakomodasi, jadi kita dapatkan S aksen di sini sama dengan tak hingga, ya. Kemudian kita peroleh rumus sama seperti yang tadi, 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Di sini yang S aksen di sini adalah tak hingga ya. 1 per S plus 1 per tak hingga sama dengan 1 per F. Lalu kita peroleh 1 per S plus 0 sama dengan 1 per F. Ya. Jadi di sini 1 per S sama dengan 1 per F ya. Oke. Lalu bagaimana dengan perbesaran pada mata yang tak berakomodasi? Ya, sini ya. Mata yang tak berakomodasi. Di sini kita dapatkan rumus M besar dari mata yang tak berakomodasi di sini adalah Sn per S ya. Yang dimana S di sini sama dengan F. Jadi kita tulis M besar sama dengan Sn per F. Gitu ya. Bagaimana untuk materi kali ini? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, Bu. Untuk kegiatan terakhir, Ibu akan memberikan soal. Bagi yang bisa menjawab, langsung saja ke depan ya. Berapakah perbesaran maksimum yang mungkin dengan lensa yang memiliki fokus 10 cm? Dan berapakah perbesaran mata ini ketika mata rileks? Saya akan menjawabnya, Bu. Baiklah. Ketika perbesaran terjadi pada mata yang berakomodasi maksimum, maka kita dapatkan rumus M besar sama dengan Sn per F plus 1, dimana di sini Sn adalah 25 cm dibagi 10 cm sebagai fokusnya, lalu kita tambahkan 1, maka 25 cm dibagi 10 cm di sini sama dengan 2,5, lalu kita tambahkan 1, maka jawaban dari perbesaran pada mata yang berakomodasi maksimum adalah 3,5 kali ya. Lalu bagaimana dengan perbesaran pada mata yang tak berakomodasi? Perbesaran pada
di sini kita dapatkan rumus M besar sama dengan Sn per F, di mana Sn sebagai orang yang biasa mata normal adalah 25 cm dan fokusnya di sini adalah 10 cm. Maka perbesaran pada mata yang tak berakomodasi di sini adalah sama dengan 2,5 kali. Ya. Gitu ya. Nah, tepat sekali jawabannya. Sekarang karena waktu sudah habis, maka akan Ibu akhiri sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.